Halo anak-anak, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Bapak Lauren. Hari ini kita akan masuki ke subtema yang ketiga, pertemuan yang kedua. Tema yang kita pelajari adalah kewajiban dan hakku. Lalu subtemanya adalah kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Materi yang kita pelajari ada 3 hal. Yang pertama tentang saran, lalu yang kedua ada tentang hak dan kewajiban, lalu yang ketiga ada tentang makanan bergizi. Nah, supaya lebih lengkap, mari kita pelajari bersama-sama. Nah, anak-anak, Bapak punya sebuah gambar. Coba perhatikan gambar di samping ya. Ayo, ada gambar apa? Ada gambar orang sedang berbicara. Nah, gambar itu adalah merupakan dua keluarga yang saling berkomunikasi. Nah, anak-anak, pastinya ketika di rumah anak-anak memiliki tetangga. Apa itu tetangga? Tetangga adalah orang yang ada di dekat dengan kita. Bisa sebelah kanan rumah kita, sebelah kiri rumah kita, depan rumah kita. Itulah tetangga. Orang yang ada dan tinggal di dekat dengan kita. Nah, anak-anak, ketika punya tetangga, tentunya kita saling berbicara, saling menyapa, dan tentunya kita harus yang namanya saling menghargai. Jadi, untuk lebih lengkap, kita akan mengenal apa yang seharusnya kita pelajari, apa sikap kita kepada tetangga kita. Oke, anak-anak, di sini Bapak punya cerita singkat tentang tetangga. Coba diperhatikan ceritanya ya. Jadi, ceritanya begini. Lani dan ibunya berkunjung ke rumah tetangga yang baru. Ibu Lani ingin menyambut kehadiran tetangga baru. Ibu Lani sudah mengunjungi mereka. Kira-kira apa yang harus kita lakukan terhadap tetangga baru kita? Nah, begitu cerita singkatnya. Jadi, ketika kita memiliki tetangga baru, kita pasti tentu menyapanya, mendatanginya, mengajaknya berbicara. Nah, kira-kira ketika anak-anak menemui tetangga baru, apa yang seharusnya kalian lakukan? Apa tindakan yang sebaiknya kalian lakukan? Coba kira-kira apa? Benar. Jadi pertama, kita harus menghargai. Menghargai adanya tetangga baru. Mengapa harus kita hargai? Supaya tetangga baru kita semakin nyaman. Lalu, kita harus mengajak berbicara. Lalu yang ketiga, jika ada anak yang seusia dengan kalian, diajak bermain bersama. Ketika agama, sukunya berbeda, kita juga harus saling menghargai tetangga kita. Jadi, paling tidak itu hal-hal yang perlu kita lakukan, yang harus kita lakukan kita menghadapi tetangga baru. Kita harus menghargai orang itu, baik agama, sukunya. Lalu kita harus mengajaknya berkomunikasi supaya tetangga baru kita semakin nyaman tinggal bersama dengan kita. Oke anak-anak, di antara kalian siapa yang pernah bermain ke rumah tetangga? Tentunya semua sudah pernah ya bermain bersama teman yang rumahnya dekat, tentunya pernah. Nah, ketika kalian bermain, tentunya kadang ada yang diberi makan, ada yang diberi buah, ada yang diberi snack oleh orang tua dan teman kalian. Itu juga Bapak pernah merasakan hal seperti itu. Nah, di sini Bapak punya beberapa makanan. Coba perhatikan ya. Yang pertama ada roti tawar. Coba perhatikan roti tawar. Lalu ada gorengan, pepaya, buah manggis, lalu ada kerupuk dan permen. Nah, itu ada beberapa makanan yang tentunya mungkin udah pernah kalian coba, udah pernah kalian rasakan. Nah, dari keenam itu tentunya ada yang sangat baik untuk tubuh, ada juga yang kurang baik untuk tubuh ketika dikonsumsi secara berlebihan. Nah, supaya lebih jelas, makanan apa sih yang baik untuk tubuh kita? Nah, mari perhatikan penjelasan berikut. Oke anak-anak, tadi kita sudah melihat beberapa gambar-gambar makanan. Coba
tahukah kalian manfaat apa yang bisa diberikan makanan untuk tubuh? Atau mengandung manfaat apa? Apa sih kita perlu makan? Terutama adalah makanan bergizi. Kira-kira untuk apa? Ya benar, membuat tubuh kita menjadi sehat. Mengapa kita harus butuh tubuh yang sehat? Supaya kita bisa melakukan aktivitas dengan lancar, dengan baik. Nah, kalau kita memiliki tubuh yang nggak sehat, kita akan kesulitan melakukan aktivitas keseharian kita. Jadi sangat penting kita harus menjaga pola makan kita. Kita harus makan makanan yang bergizi. Seperti apa ya Pak makanan bergizi itu? Nah, anak-anak perlu diingat. Jadi makanan yang bergizi adalah makanan yang mengandung pertama karbohidrat, lalu protein, lalu vitamin. Nah Pak, makanan apa saja ya karbohidrat itu? Makanan apa saja ya yang mengandung protein? Lalu makanan apa saja ya yang mengandung vitamin? Nah, supaya lebih lengkap, perhatikan. Jadi, yang pertama, makanan bergizi itu mengandung yang namanya karbohidrat. Kalian tahu nggak karbohidrat itu terdapat di makanan apa saja? Ya, benar banget. Ada di nasi, ada di roti, dan ada di kentang. Nah, kita kan setiap hari pasti makan yang namanya nasi. Kita sudah mengonsumsi yang namanya karbohidrat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, makanan bergizi itu terdapat di kandungan protein. Apa saja Pak ya makanan yang mengandung protein? Nah, jadi ada ikan, lalu ada daging, ada telur, ada kacang-kacangan, dan ada susu. Nah, biasanya kalian ketika pagi itu juga diberikan yang namanya susu. Susu itulah yang memberikan kita protein. Telur, daging, tentunya kita sudah pernah merasakan itu. Itulah yang makanan yang mengandung protein dan bagus untuk tubuh kita. Lalu yang ketiga, makanan yang bergizi itu mengandung yang namanya vitamin. Terdapat pada apa ya Pak vitamin Pak? Nah, vitamin banyak kita temukan pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Ya. Ada banyak buah, ada banyak sayur. Jadi jangan takut makan buah, jangan takut makan sayur-sayuran. Supaya badan kita menjadi sehat. Nah, jadi ingat 3 hal tadi. Ketika kita ingin mempunyai badan yang sehat, kita harus makan makanan bergizi. Pertama, makan karbohidrat. Kedua, makan makanan yang mengandung protein. Lalu yang ketiga, makan yang mengandung vitamin. Anak-anak, tadi Bapak mengatakan makanan bergizi itu akan memberikan badan yang sehat. Kalian adalah anak-anak yang membutuhkan makanan bergizi yang sangat banyak. Mengapa? Karena kalian adalah masa pertumbuhan. Dan juga kalian tentu yang senang yang namanya bermain. Bermain dengan siapa? Bermain dengan teman yang ada di tetangga kita. Nah, ketika bermain, kita harus sadar apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita dapatkan. Nah, ada beberapa hak dan kewajiban yang perlu kita dapatkan dan kita berikan dalam kegiatan bermain. Yang pertama, hak yang kita dapatkan ketika bermain adalah mendapatkan kesempatan bermain tentunya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita diperlakukan adil. Jadi kita harus diperlakukan adil ketika bermain. Tidak boleh dicurangi dan tidak boleh melakukan curang kepada teman. Harus adil. Oke, tadi kita sudah mengenal tentang hak ketika kita bermain dengan teman yang ada di tetangga kita. Tentunya untuk mendapatkan hak itu kita harus melakukan sesuatu. Apa yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan hak itu? Pertama, mengikuti aturan main, ya. Aturan main harus diikuti. Lalu yang kedua, kita juga harus saling menghargai teman yang bermain dengan kita. Gak boleh egois dengan diri sendiri. Yang kedua, lalu yang ketiga, merapikan alat main. Ketika kita menggunakan alat untuk bermain, kita harus merapikannya ketika selesai. Itu harus kita lakukan. Lalu yang keempat, kita harus siap menerima kekalahan. Yang namanya permainan, terkadang juga ada yang namanya menang dan kalah. Jadi ketika kita bermain, kita harus siap kapan kita kalah. Jadi tidak boleh marah, tidak boleh berantem dengan temannya ketika kita kalah. Kita harus menerima itu. Nah, jadi itu tadilah hak dan kewajiban
yang perlu kita lakukan dan kita terima saat kita bermain dengan teman yang ada di tetangga kita. Oke anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang kalimat saran. Bagaimana saran kita kepada tetangga baru? Kita harus mengunjunginya, kita harus menghargainya, kita harus mengajaknya berkomunikasi. Supaya apa? Mereka nyaman bersama kita dan nyaman tinggal di tempat yang baru. Itu yang harus kita lakukan. Ingat ya. Lalu yang kedua, kita mengenal tentang makanan bergizi. Ingat, makanan bergizi itu ada mengandung tiga hal. Mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin. Perlu diingat ya. Lalu yang ketiga, kita belajar tentang hak dan kewajiban dalam bermain. Jadi ketika bermain, selalu diingat, harus siap menerima kekalahan. Lalu kita juga harus merapikan alat yang kita gunakan. Oke, tadi kita sudah mempelajari semuanya. Nah, sebagai tindak lanjut pembelajaran kita hari ini, nanti anak-anak buatlah sebuah poster tentang makanan bergizi. Poster itu apa? Poster itu sebuah gambar berisikan kalimat yang mengandung sebuah ajakan. Ajakan itu apa? Ajakan untuk orang melakukan kegiatan makan, makanan yang bergizi, tidak hanya makanan sembarangan. Makanan yang bergizi. Makanan bergizi dari apa? Mengandung protein, karbohidrat, dan vitamin. Nah, jangan lupa dikerjakan. Batas pengumpulannya adalah Selasa, 10 November 2020. Sekian pembelajaran hari ini. Semangat untuk hari ini. Tuhan